tongkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Malam hari ini kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Di sepanjang minggu lamanya Tuhan sudah memelihara, menyertai, memberi kita kekuatan, kesehatan. Kita boleh ada malam hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kami, kuasa-Mu sangat memulihkan kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Angkat pujian dari awal, katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah Tuhan selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita angkat pujian indah ruang. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang
haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah Tuhan. Dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu
Benar Bapa, Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada malam hari Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuannya kami Bapa. Yesus, kami memandang Engkau Tuhan. Benar Tuhan, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Angkat pujian ini dengan iman. Yesus, di dalam hidup, benar Tuhan. Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kami memandang Engkau Tuhan, Kaulah yang Tuhan. Amin. Seumur hidup kami, amin Tuhan Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Amin. Dalam hidup
Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan malam hari ini Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus Allah berkarya di tempat ini. Berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup. Senang kita bangkit berdiri. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam diri. Nanti doa pembukaan dibangun oleh Ibu Gloria. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang kudus, Raja segala raja, yang malam hari ini kami puji, yang malam hari ini kami sembah, yang malam hari ini kami agungkan, tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami terima di sepanjang minggu ini. Dan malam hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Layakkan hidup kami. Kuduskan seluruh hidup ini. Biar seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat sembah kami kepadamu. Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami, siap menjamah kami, siap memberkati kami, siap melawat kami malam hari ini. Dan kami percaya aliran-aliran kuasa Roh-Mu mengalir di setiap hati kami. Di dalam ruangan ini kemuliaan Tuhan nyata, hadirat Tuhan bekerja, dan kami terima kuasa-Mu malam hari ini.
kami tabiskan ibadah kami malam hari ini di dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kehidupan kita. Ada amin? Aduh, loyo. Ada amin? Kurang keras. Ada amin? Begitu dong. Saya kalau pimpin senam harus keras suaranya juga ya. Jadi kita malam hari ini juga harus keras. Ada amin? Ada haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hey. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Hey. Katakan Yesus jalan kebenaran. Hey. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Yeah. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam ada keselamatan kekal. Oh, pujian ini agak semangat ya. Sekarang ini yang saya lihat kebanyakan anak muda ya. Kalau malam itu anak muda, masa kalau tepuk tangan biar nyamuk tidak mati. Coba kalau bisa tepuk tangannya agak begitu. Glory haleluya. Semangat dong, ekspresikan wajah untuk Tuhan. Ada amin? Kurang keras. Ada amin? Yeay, katakan Yesus jalan kebenaran. Yeay. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory.
menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Kita sama-sama glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh bagi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan sama-sama. Mari sama-sama suaranya. Haleluya. Hey, lagi. Hey, bawa Yesus lebih keras. Mari serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Hey, semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah capek berdiri? Anda menjawab. Karena tidak jawab, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita serukan nama Yesus malam hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena itu adalah satu kerinduan dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini kita mau memandang wajah Tuhan, mengikuti setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita angkat pujian dari awal, katakan mama, dekat Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan Tuhan, dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat kepadamu. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Sebab bukan oleh kekuatan kami. Semua hanya oleh karena kekuatan dari Roh Kudus-Mu. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang telah menolong kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bagimulah pujian penyembahan kami, syukur kami. Biarlah Engkau memberkati pujian penyembahan kami. Dan biarlah semuanya itu namamu yang kami puji dan agungkan. Engkau disukakan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat jumpa kembali. Saya sangat bersyukur pada hari ini karena dari tadi pagi saya dipercayakan melayani sampai malam ini. Terima kasih kepada Gembala setempat, juga Bapak Pendeta Max Keleb yang begitu luar biasa. Dan saya terlalu percaya bahwa seluruh jemaat yang ada di sini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya berada di Mamuju, Sulawesi Barat ini dalam rangka mendampingi anak saya melahirkan anak cucu yang kedua. Dan kemarin diprediksi jam 6 harus dioperasi sesar, tapi ternyata berubah. Ya, nanti jam 9 baru bisa dilaksanakan oleh Dokter Yusran. Masih juga sepupu daripada anak saya karena mamanya dengan bapaknya dengan istri saya dulu masih bersaudara. Nah, saudara-saudara, mengapa harus dia tertunda? Karena dokter bilang harus menyiapkan 2 kantongan darah. Ya. Jadi itu juga yang membuat saya punya iman dengan keinginan daging itu ada pertarungan di situ. Nah, tapi puji Tuhan saya begitu saya WA Bapak Pendeta Max bahwa saya tidak jadi tidur di pastori karena saya harus tunggu, dan beliau punya doa lewat WA bahwa Om Jangkuton, bahwa anaknya Om Jangkuton pasti melahirkan dengan lancar. Puji Tuhan, di situ saya tenang dan benar-benar luar biasa. Yang disiapkan dokter 2 kantongan darah, tapi ternyata tidak dipakai di situ. Tuhan yang kendalikan di situ. Tuhan yang kendalikan. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, saya katakan tadi dengan istri saya dan tempat pengembalaan kami itu di wilayah Tentena, Desa Sulewana. Itu jalan poros kalau dari Poso menuju Morowali itu sebelah kiri. Ya, di daerah perusahaan di situ. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Pelayanan di sana juga luar biasa karena saya percaya sungguh namanya pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa.
Karenanya seperti khotbah saya tadi pagi, bahwa yang paling prinsip dan penting dalam gereja itu adalah kita mengubah mindset. Dan kalau mindset kita berubah, secara otomatis kata-kata kita juga akan pasti berubah. Kalau kita kata-kata mengandung mujizat, saya terlalu percaya kata-kata kita selalu kata-kata yang positif. Karenanya saudara-saudara, yang saya khotbahkan hari ini adalah tentang kerajinan kita. Kerajinan kita. Dan kalau orang yang rajin, jelas saja membuktikan dia sehat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Rum pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Biar saja tinggal duduk. Rum pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 saya bacakan demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau roh saudara dan saya menyala, itu tidak dibatasi dengan usia. Tidak dibatasi usia. Mengapa Ibu Gembala saudara di sini begitu setia dengan Tuhan? Siang malam mendoakan Jumat, saya yakin betul itu. Saya yakin. Dan bukan hanya Ibu Gembala dan Bapak Gembala di sini. Seluruh hamba-hamba Tuhan mungkin di Indonesia. Siang malam mendoakan Jumat. Pagi mendoakan Jumat. Dan itu memang tanggung jawab dan tugas sebagai gembala. Mengapa itu bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan? Mengapa itu bisa dilakukan oleh gembala-gembala? Karena dia tahu persis bahwa rohnya menyala, maka dia bisa lakukan seperti itu. Nah saudara-saudara, mengapa Tuhan memberikan roh kepada manusia? Allah menciptakan pada hari yang ke-6, Allah menjadikan manusia. Sebelum Allah merembuskan roh kepada manusia, manusia itu hanya berbentuk patung, tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Tetapi begitu Tuhan menghembuskan roh kepada manusia, sehingga manusia itu dibekali dengan 5 panca indera. Yaitu pendengaran saudara, penciuman saudara, penglihatan saudara, kata-kata saudara, cara kita berpikir. Itu yang terpateri, terlukis kepada manusia. Sehingga begitu saudara connect dengan Tuhan secara intim itu tidak dibatasi dengan usia. Biar usiamu mungkin sudah 80 tahun lebih, 90 tahun itu tidak akan berpengaruh. Tetapi hubungannya dengan Tuhan inilah yang membuat dia menyala sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti tadi pagi saya sampaikan. Ada jemaat saya, seorang janda itu. Dia tiap hari mengantar sayur di pastori, sayur kampung. Lalu saya tanya kepada dia, mengapa ini? Saya pakai bahasa Mori. Selalu tiap hari antar kawan, dia bilang, Om Gembala, kalau saya sudah memberi sesuatu, lega hati saya, senang hati saya. Senang dia. Itu seorang janda. Lalu kalau dia tiap hari Jumat ada doa puasa di dalam gereja, jam 6 dia sudah masuk di dalam gereja, dia toki pintu. Lalu saya kasih tahu sama istri saya, tidak lain dan tidak bukan, sudah seorang janda itu. Buka, saya suruh pengerja buka. Dia duduk di kaki Tuhan. Gitu dia ada di kaki Tuhan. Dia berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya dengar betul di telinga saya. Dia punya doa seorang janda, dia bilang, Tuhan tolong
pakai kami punya gembala, berkati semua tantangan Tuhan bela di dalam hidupnya semua. Begitu saya dengar seorang janda mendoakan di dalam gereja, begitu semangat saya. Semangat. Begitu saya memuji Tuhan, semangat. Sebab saya pikir bukan hanya saya saja yang berdoa, tetapi ada penopang di dalam gereja. Ada tiang-tiang penopang di dalam gereja yang sibuk dengan Tuhan. Dan dia sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun akan sibuk dengan dia. Mengapa? Kerajinannya, kasihnya dengan Tuhan tidak pernah kendor. Saya bisa kasih gambaran kepada saudara. Saudara mungkin ada tiang yang saudara pasang, lalu saudara taruh tali, tempat jemuran lah istilah. Begitu tali itu ditaruh beban, tempat jemuran, yang tadinya begitu rata, begitu ditaruh pakaian dia mulai kondor. Mengapa dia kondor? Karena itu beban. Mulai turun yang tadinya rata, tali itu dia akan mulai kendor. Mengapa dia kendor? Karena itu ada beban. Nah, terkadang yang bikin kendor tentang kekristenan kita itu, iman kita itu adalah beban. Saya banyak kali katakan, kalau Anda tidak pernah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Anda bisa stres dan frustasi di tahun-tahun. Apalagi di dunia sekarang tidak menentu, tidak ada kepastian. Tetapi kalau kekristenanmu menyala dengan Tuhan, saya katakan Anda sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan sibuk dengan saudara. Amin. Kan saya sibuk. Saya saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Baru-baru ini saya punya kemanakan itu 3 orang 1 kali tembus di TNI. Saya hanya kasih tahu sama dia, mereka itu semangat. Dan andalkan Tuhan. Begitu saya lepaskan mereka berangkat ke Manado. Testing lagi di Manado sebab bisa Palu ini kan nanti tahun ini baru dia masuk Kodam itu. Sudah tidak lama lagi akan diresmikan Kodam di Palu. Jadi pendidikan TNI di Sulawesi Tengah tidak akan lagi dites di Manado. Sudah pasti dites di Palu. Sebab dia sudah dinaikkan dan menjadi Kodam. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya doakan. Saya yakin mereka akan tembus. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Dan benar-benar saudara-saudara waktu Pantohir, mereka telepon. Dia bilang, "Opa, saya tembus. Lulus 1 pendidikan di Bandung, 2 pendidikan di Bitung. Tidak pakai sogo-sogoan. Bersih pendidikan tentara." Saya tahu dan saya percaya semua kesuksesan seorang hanya karena semangatnya menyala, kerajinannya dengan Tuhan, tidak pernah dia mengalah dengan Tuhan. Kendati dia ada tantangan, pergumulan hidup yang menindis tentang bebannya kepada dia, dia tidak akan peduli. Dia hanya tahu dan yakin sungguh bahwa Tuhan adalah tempat jawaban yang positif. Tuhan adalah jawaban dari segala-galanya. Itu yang membuat saudara tidak pernah kalah dengan beban yang ada dalam hidupmu. Terkadang kita hanya cerita saja, orang mulai luntur. Telepon kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tante Gembala, saya tidak masuk gereja lagi, tapi di Mamuju ini kan tidak ada, di Sulawesi Tengah banyak. Saya tidak baku cocok dengan sesama Jumat, yang korban Gembala. Di sini kan tidak ada, betul atau tidak? Ya korban Gembala. Gara-gara mengapa? Karena hanya sibuk dengan membangun seperti khotbah saya tadi pagi itu secara fisik.
Tetapi kalau kita membangun dengan narasi secara spiritual, saya terlalu percaya hidupmu saudara gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau hidupmu gantungkan kepada Tuhan, saudara membangun spiritual dalam hidup saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, saya terlalu percaya, maka saya yakin apapun yang menjadi cita-cita anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti berhasil. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak diragukan lagi. Komunikasi ini penting. Karena banyak orang gagal di komunikasi. Hati-hati. Terkadang kita sampaikan kepada anak kita bodoh dan segala macam. Itu tanpa disadari kita sudah melemparkan kutuk. Sama juga suami, terkadang kita istri melemparkan kutuk kepada suami. Kau gagal hanya gara-gara masalah sepele. Kalau saudara melihat kekurangan istri, melihat kekurangan suami, duduk di kaki Tuhan. Saudara melihat kekurangan gembala, duduk di kaki Tuhan. Doakan supaya dipakai oleh Tuhan. Sama seperti saya punya jemaat, seorang ibu janda mendoakan saya. Sebagai tiang penopang, saya bilang luar biasa. Bukan hanya ngomong, tapi ada jemaat yang menopang hamba-hamba Tuhan. Sebab hamba-hamba Tuhan sekarang perlu ditopang oleh jemaat. Bukan hanya jemaat yang doakan jemaat, tapi jemaat juga mendoakan Pak. Karena senteran setan itu kepada gembala, mengapa? Karena pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sudah jelaskan tadi bahwa kekendoran ini seperti saudara tali jemuran, ada beban, tapi kita terus saja ya. Saudara-saudara, mengapa kita harus menyalah dengan Tuhan? Karena kalau kita menyalah dengan Tuhan, maka setiap apa yang saudara kerjakan itu pasti positif. Karenanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Kalau saudara sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan sibuk di usahamu. Tuhan juga sibuk di pekerjaanmu. Tuhan juga sibuk dengan pendidikanmu. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, terkadang orang, cukuplah saya beribadah kepada Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, melayani pekerjaan Tuhan bukan berarti saudara sama seperti pendeta berkhotbah di mimbar. Tidak. Di Sulawesi Tengah ada seorang pengusaha yang sukses. Banyak membantu hamba-hamba Tuhan, bahkan se-Indonesia. Dia punya hotel dan semua perdilan semua. Tapi dia bilang sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya pakai istilah hukum padi. Semakin saya dipakai Tuhan, padi semakin berisi, semakin tumbuh. Dia sapu gereja. Dia bilang, malu saya kalau saya punya gembala sapu gereja. Dia sapu gereja. Karena dia bilang sapu gereja itu juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia giat dalam sektor pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, saya terlalu percaya saudara akan diubah oleh Tuhan sesuatu perubahan yang besar. Ada visi besar yang Allah taruh di dalam hidup saudara. Walaupun mungkin umurmu sudah tua, itu bukan masalah dengan Tuhan. Saya punya papa itu meninggal di usia 90 tahun. Dia putih rambut dari sejak usia 50 tahun sampai 8, seperti memang orang Belanda. Tapi setiap Natal selalu dia yang disuruh oleh gembala. Dia bilang mari.
Dia bukan orang kaya, orang susah. Tapi mengapa dia dihormati oleh seorang hamba Tuhan? Selalu dia duluan untuk pasang lampu. Ini menyangkut kesehatan rohani. Kualitas keimanan itu tidak diragukan lagi. Jadi contoh dan pengaruh dalam gereja. Saudara-saudara, hanya orang yang rajin dan orang yang sehat yang bisa melakukan pekerjaan besar. Nah, ini menyangkut masalah kerohanian kita. Kalau saudara mengalami eros iman, itu yang menciptakan sesuatu permasalahan kondisi, kegersangan rohani, kegersangan iman dalam gereja. Sehingga muncul kematian rohani. Walaupun saudara hidup tapi sebenarnya mati di pengadilan Tuhan karena saudara hanya jadikan rutinitas saja di dalam gereja. Tapi tidak pernah saudara memahami secara dalam bagaimana Allah cara bekerja di dalam hidup saudara. Bagaimana Allah menciptakan terobosan-terobosan di dalam hidup saudara karena saudara punya roh kendor, tidak menyala. Kalau orang menyala, dia pasti bersemangat. Bersemangat beribadah, bersemangat berkorban, bersemangat berdoa, bersemangat puasa. Kelihatan di situ, itu kriteria. Sama seperti juga kita kalau orang sakit. Kalau orang sakit pasti dia loyo. Sama juga dengan sakit rohani. Kalau orang sakit rohani itu jadi beban. Padahal hidup kita sebenarnya itu dipakai oleh Tuhan berdampak. Jadi berkat kepada orang lain. Kalau kita sudah jadi berkat kepada orang lain seperti yang saya jelaskan tadi pagi, bahwa saya terlalu percaya saudara sudah akan memiliki salah satu pengaruh yang cukup tinggi dalam kekristenan saudara. Tetangga saudara akan nilai saudara, sahabat saudara akan nilai saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak diragukan soal keimanan dengan Tuhan. Saudara mampu memposisikan diri dalam hidupmu. Karena mengapa? Semakin tinggi pengenalan saudara dengan Tuhan, semakin kehidupan imanmu semakin membaik. Saudara tidak akan pusing lagi dengan kekurangan orang lain. Saudara tidak akan lagi pusing dengan apa yang terjadi di dunia. Hanya saudara mampu memposisikan diri akan menjadikan hidupmu sebagai air yang mengalir dari gunung yang dirasakan oleh banyak orang lain. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, media, handphone, saudara hanya berkata kepada teman saudara, komunikasi yang saya maksud tadi adalah Tuhan memberkati saudara. Saudara ya, saya punya ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, itu Kiai. Ketua MUI Sulawesi Tengah, Prof disegani di Sulawesi Tengah. Tapi setiap komunikasi dengan saya, karena saya wakilnya beliau, selalu saya akhiri, Tuhan memberkati Bapak. Sekarang dia sudah pakai, kalau komunikasi dengan saya, Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati. Karenanya kata-kata kita itu hati-hati. Kalau saudara memberkati orang lain berarti Anda melepaskan berkat kepada orang lain. Suami memberkati istri berarti saudara melepaskan berkat kepada istri. Istri juga melepaskan berkat kepada suami. Sehingga yang muncul dalam keluarga itu adalah saling memberkati, ada kemuliaan Allah di situ. Ada damai sejahtera yang ada di situ. Semangat beribadah kepada Tuhan, disiplin waktu, ya, rajin melakukan apa yang Tuhan kerjakan, tidak tergantung kepada siapapun, tidak tergantung kepada aturan-aturan organisasi, tetapi saudara bergantung setiap saat kepada Tuhan. Dan saya terlalu percaya apa yang saudara buat untuk Tuhan, Tuhan yang akan menilai dan memberkati saudara. Itu yang paling penting dalam hidup ini.
Sebab saya alami dalam hidup ini. Saya bukan kesaksian orang lain, tapi saya alami dalam hidup saya. Secara manusia itu beban berat. Saya saja kawin dan istri saya sambung. Tantangan saya begitu hebat. Banyak orang. Tapi saya tidak peduli. Biarkanlah. Mereka lakukan itu kan mereka punya urusan dengan Tuhan. Tetapi yang saya tetap buat itu adalah bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya terapkan kepada jemaat. Belum jemaat istri saya dihancurkan, diprovokasi. Saya dalam hati saya, begitukah karakter orang? Itu karakter orang. Ibadah. Tapi tidak pernah membangun narasi spiritual dengan Tuhan secara benar. Dan apa yang terjadi? Begitu saya kawin dengan istri saya di Palu itu. Puji Tuhan dihadiri semua pejabat negara. Semua. Hanya berapa bulan itu jemaat pulih kembali. Luar biasa. Dipulihkan oleh Tuhan semuanya di sini. Mengapa? Karena saya yakin sekali namanya pekerjaan Tuhan tidak boleh kita hambat. Kalau Tuhan yang buka jalan tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat yang di luar rasio kita. Yang tidak masuk di akal pikiran kita, itu yang Tuhan kerjakan dengan kedahsyatan. Sama seperti dokter tadi malam operasi saya punya anak. Dia bilang siapkan memang itu 2 kantong darah. Tapi saya duduk dengan istri saya di kaki Tuhan. Dikuatkan lewat WA dan doa pendeta maksi. Saya bilang Tuhan tolong. Tuhan lakukan mujizat. Tidak pakai donor darah. Bukankah Tuhan hebat? Karenanya kekristenan ini tidak boleh ikut-ikutan. Kekristenan ini adalah berbicara masalah individu. Hubungan kita dengan Tuhan. Saudara setia kepada Tuhan, saudara yang diberkati. Harus berubah cara kita berpikir. Harus berubah cara kita berorganisasi. Harus berubah cara kita sebagai anak Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Mengapa? Sebab saya katakan bahwa yang memberkati saudara adalah bukan manusia. Tapi memberkati saudara dan saya adalah Tuhan. Karenanya saudara setiap saat menyembah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Katakan di dalam hidupmu, hanya Engkau satu-satunya Tuhan junjungan hidupku. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Gantungkan harapanmu, gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Dunia tidak pernah menentu. Dengan cuaca-cuaca sekarang, Poso itu sudah berapa kali goyang gempa bumi. Palu juga gempa. Tanda-tanda akhir zaman. Di mana Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Pada akhir zaman masa yang sukar akan terjadi. Terjadi pemberontakan anak-anak. Terjadi krisis ekonomi. Tapi kita sebagai orang percaya. Saudara sibuk dengan Tuhan. Rajin menyembah kepada Tuhan. Rajin berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Angkat kedua belah tangan saudara. Saudara berdoa masing-masing dalam hati saudara. Saudara katakan dalam hidup saudara, Tuhan
Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hanya Engkau lah yang aku andalkan. Engkau adalah tempat jawaban dalam hidupku. Yang bisa mengubah sesuatu perubahan. Yang tidak mungkin bagi manusia bisa mungkin bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Berkati Tuhan jemaat yang hadir malam ini. Saya tahu dia ada di sini. Layangkan imanmu, harapanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, kita menyanyi satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Engkau Tuhan turun tangan. Yang sakit malam ini Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Engkau adalah tempat jawaban kami Tuhan. Lakukan mujizat-Mu malam ini kepada jemaat-Mu yang datang berbagai masalah persoalan hidup. Sakit penyakit dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam hidup. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau
sangat mengasihi-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau telah mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu malam hari ini. Yang memberi kekuatan bagi hidup kami. Untuk kerajinan kami tidak akan kendor dengan apapun situasi kondisi yang kami alami hari-hari ini. Tetapi Engkau datang untuk membangkitkan iman kami. Biar roh kami menyala-nyala untuk terus kami melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhir hidup kami akan tetap setia kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan ambil alih sepenuhnya hidup kami. Tuhan pegang kedua belah tangan kami. Kuatkan langkah kaki kami Tuhan. Untuk kami terus bertahan. Mempertahankan iman kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kehadiran Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kehadiran Tuhan selalu membawa berkat, kuasa dan mujizat dalam hidup kami. Ada perubahan hidup yang kami alami hari ini. Kami akan semakin cinta akan Engkau Tuhan. Kami akan semakin hari semakin tertanam kokoh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga ketika ada angin yang datang, gelombang yang datang, banjir sekalipun, rumah kami akan tetap kokoh berdiri. Karena dibangun di atas dasar yang kokoh yaitu firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar berkat firman Tuhan ini akan terus menjadi bahagian kami. Dari tempat ini sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sehingga rumah kami menjadi rumah berkat. Rumah kami menjadi rumah sukacita. Rumah kami menjadi rumah kemenangan. Terima kasih banyak Bapa. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat malam ini. Beri dia sehat dan kuat pakai. Dimanapun Tuhan percayakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di sini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Biar kami semua bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Sehingga tempat ini menjadi tempat yang bermata air. Tempat ini menjadi tempat kesaksian. Tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang akan datang memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Pagari seluruh tempat ini. Pagari hidup kami. Untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur kami akan membawa korban syukur kami kepada Tuhan yang terbaik. Kami mau beri dengan penuh sukacita dan sukarela. Apapun yang kami tabur hari ini itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami menabur kami pasti akan menuai dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian. Oh betapa indahnya. Bakurapang di kepala harum yang kejangkut dan sebabnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana
bangkit kepala harus, yang kejam dan jubahnya. Saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini, dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu dan para pelayan untuk hari Minggu depan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu jam 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Hans Muntuan. Memimpin pujian hamba Tuhan Gerald. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu, pukul 11 latihan ibadah raya kedua, dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik Bapak Gusti, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Erni Mosialu, Julius, dan Desi Kailem. Rebana, Angel, Fanny, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Aris Redi dan Bapak Hans Muntuan. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusta Yonas. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Ibu Rini Siahaan, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Yohana Medi. Rebana,
Angel, Fani, dan Villa. Kolektan Bapak Yonas dan hamba Tuhan Gerald, Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pengumuman tambahan untuk besok jam 5 sore ya, jam 6 ya. Ada perubahan. Jadi jam 6 sore ada ibadah atau persekutuan doa JDW ya, jaringan doa wanita. Ini semua denominasi gereja hadir pada jam 6 sore khusus untuk para wanita. Jadi bukan ibu-ibu ya, kaum wanita. Jadi artinya bisa pemuda atau yang masih remaja, yang penting yang merasa wanita bisa hadir besok sore dalam jaringan doa wanita dilaksanakan di tempat ini jam 6 sore. Jadi sekali lagi untuk semua wanita bisa hadir besok jam 6 sore di tempat ini dalam menaikkan pujian, penyembahan dan doa kepada Tuhan. Kita perlu berdoa untuk semua kondisi keadaan dunia, terkhusus kita yang ada di bangsa kita. Dan kita juga berdoa untuk gereja-gereja supaya gereja semua saling bergandengan tangan tanpa memandang doktrin dari organisasi masing-masing. Itu untuk kegiatan besok. Kemudian tadi setelah ibadah pagi, panitia Natal jemaat di tempat ini sudah melaksanakan rapat perdana dan puji Tuhan beberapa hal yang disepakati untuk pelaksanaan untuk Natal jemaat di tempat ini disepakati dalam rapat itu tanggal 12 Desember ya, tanggal 12 Desember hari Jumat. Nanti panitia setelah menyediakan amplop ya bagi jemaat dan mungkin Bapak Ibu simpatisan yang ingin berkorban dengan janji iman, ada amplop di sebelah kiri saya. Bapak Ibu bisa mengambilnya, bisa dicicil sampai bulan 11, jemaat dan Bapak Ibu yang berkerinduan untuk berkorban di perayaan Natal di tempat ini. Dan yang terakhir mengucapkan terima kasih kepada akrab Om Erson ya, dari Palu bersama dengan Tante yang boleh memberkati kami jemaat Tuhan dari tadi pagi bahkan malam ini. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar, dahsyat dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan semua anak-anak pemuda remaja yang hadir malam hari ini mengikuti ibadah ini baik di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online. Dimanapun mereka berada, saya percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita semua.
Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Haleluya. Sesungguhnya tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih malam hari ini untuk setiap haleluya kasih karuniamu yang kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Setiap puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Setiap benih firman Allah yang kami sudah baca, dengarkan dan renungkan bersama malam hari ini. Bahkan setiap taburan korban persembahan kami. Semua yang kami lakukan malam hari ini. Biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah menjadi korban yang layak, korban yang kudus di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat korban persembahan kami semua. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang datang dengan beban berat, kami pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Setiap datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Setiap datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, jalan keluar sudah menjadi bagian hidup kami semua. Yang terikat dibebaskan, dilepaskan, dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herson bersama dengan Ibu. Bahkan Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan yang ada. Tuhan perlengkapi terus dengan pengurapan baru daripada Tuhan. Anak kekasih yang sementara haleluya dirawat di rumah sakit karena proses persalinan kemarin malam. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan turut campur tangan di dalam operasi. Dan kami berdoa pemulihan baik ibu maupun anak bayi disehatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga khusus untuk pelaksanaan musyawarah pimpinan nasional yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal hari Selasa sampai hari Kamis ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari majelis pusat dan semua majelis-majelis daerah dari setiap provinsi yang akan mengikuti kegiatan ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah semua apapun rancangan-rancangan yang akan diputuskan,
kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan ambil alih semua Bapa, sehingga Muspimnas ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi dalam kandungan. Keberkatan Tuhan sudah menjadi bagian hidup kami semua. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan menyertai kami, tiba di rumah dengan selamat. Bahkan sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami. Sampai besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mempermuliakan Tuhan. Bahkan melaksanakan setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah yang Tuhan kami lakukan malam hari ini. Sekiranya Engkau mendapati kekurangan kelemahan, Tuhan ampuni dan Tuhan sempurnakan. Bukan berdasarkan jasa-jasa kebaikan kami, tetapi berdasarkan rahmat dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan kedua tangan kita dengan iman kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua malam ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus